Demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, ya. Sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh kepala negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata-kata Roy Suryo ini benar, Prabowo sudah turun tangan mengenai masalah ijazah Jokowi ini, bisa dikatakan Roy Suryo jackpot di sini. Kenapa begitu? Kalaulah Prabowo mengatakan dan memerintahkan UGM untuk menyatakan dengan pasti apakah ijazah ini asli atau palsu, dengan pasti, karena selama ini UGM itu pelin-pelan didatangi, tak mau mengasih data, tak mau begini, tak mau begitu, tak mau konferensi pers, tidak dengan pasti mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Apalagi kalau kita lihat klarifikasi dari mantan rektornya yang pertama-tama itu mengatakan bahwasanya ijazah Jokowi itu tak pernah ada kepada Rismon Syarifat. Terakhir dia pakai teks untuk klarifikasi. Apa artinya di situ? Kalau sudah pakai teks itu namanya diatur. Apalagi menganulir pernyataan yang pertama yang tak pakai teks. Orang anak kecil juga tahu itu. Yang pertama itulah kata-kata aslinya, yang sebenarnya dalam hatinya. Yang kedua ini sudah diatur-atur. Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Itu proporsional, dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya, dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Dan jika ucapan dari Roy Suryo ini benar, kepala negara telah memanggil Rektor UGM untuk mengungkapkan sejelas-jelasnya asli atau palsu ijazah ini. Artinya kepala negara mulai ragu. Ijazah ini memang asli atau memang palsu. Berat dugaan karena kepala negara itu seorang presiden seperti Prabowo mempunyai penasihat-penasihat ahli juga. Dan juga badan intelijen yang mengetahui secara pasti bahwa kemungkinan ijazah itu memang asli atau palsu. Dan bisa jadi Prabowo sudah mendeteksi itu. Dan kalau di badan intelijen harus ada antisipasi tertentu. Dan kalau kita simak di masalah hukum, kasus ijazah palsu ini tak tuntas-tuntas. Kenapa tak tuntasnya? Tak berhasil, Bareskrim pun tak mampu meyakinkan masyarakat bahwa ijazah ini asli. Banyak fakta-fakta yang ditunjukkan belakangan oleh Rismon Syarifat dan Roy Suryo yang terus bergulir. Dan makin lama makin terang benderang bahwa kemungkinannya kebanyakan kan palsu. Dan badan intelijen di belakang Prabowo sudah mengetahui. Dan badan intelijen ataupun Prabowo, ahli-ahli Prabowo ini mendeteksi juga kenapa Jokowi harus membawa ranah ijazah palsu ini ke ranah politik. Berarti ini ada apa-apanya. Mungkin mau menanggapi, tadi katanya ini politisnya tinggi sekali kasus ini dibandingkan dengan hukumnya gitu Bang. Ya kalau kita lihat ya apa yang dikatakan Pak Pangi ini ya, kalau menurut saya ini bukan hal yang remeh-temeh lagi, memang ijazah, tapi itu menyangkut harkat martabat seseorang, apalagi seorang mantan presiden gitu yang sudah. Prabowo melihat hal yang mudah, tinggal tunjukkan ijazah, masalah ini selesai. Itu penyelesaian ini sebenarnya gampang, tunjukkan ijazahnya, kemudian diuji. Begitu Jokowi membawa masalah ijazahnya ini ke ranah politik, asli ataupun palsu, Prabowo tersinggung. Itulah satu-satunya modal dia sekarang menjadi pemimpin tertinggi politik di Indonesia ini. Kalau sempatlah di koalisi Indonesia Maju itu, partai-partai atau parpol itu, dualisme kepemimpinan, satu ke arah Jokowi, satu ke arah dia, Prabowo habis. Itu disadari betul oleh Prabowo. Prabowo pasti tersinggung kalau Jokowi mencari pembelaan dari partai politik. Makanya saat ini tak ada satupun partai politik yang mau bicara tentang isu ijazah palsunya Jokowi. Yang saya sebut tadi, hampir semua partai politik nggak mau berbicara soal apa namanya itu ya, ijazah palsu. Tapi khawatir kalau Pak Jokowi udah mulai khawatir, bisa dibilang benar. Sekarang ini yang ada adalah apa yang disebut dengan apa namanya itu ya, relawan-relawan beliau. Tapi kan relawan beliau juga satu-satu kan, misalnya udah ada yang berubah nama dari apa namanya itu Jokowi apa menjadi Prabowo apa misalnya gitu kan, berubah itu. Dan karena makin tidak ada teman, yang mau tidak mau ya Pak Jokowinya harus keluar. Ada yang membela, tapi bukan berbasiskan partai politik. Memang kader partai politik, tapi hanya puji-pujian tak jelas, kosong, nyaring bunyinya saja. Presiden siapapun di Indonesia ini tidak akan ditinggalkan orang. Siapapun yang jadi presiden di Indonesia nggak akan tinggalkan orang. Ya, kenapa? Presiden Indonesia itu pasti mempunyai.
signal Prabowo tak suka atau tersinggung Jokowi membawa ini ke ranah politik, karena di situ marwah dia, di situ power dia. Kalau sudah diambil sebagian oleh Jokowi, artinya apa? Hancur Prabowo. Makanya partai-partai mendapatkan signal atau menangkap signal dari Prabowo itu, mereka tak mau berbicara masalah ijazah palsunya Jokowi, apalagi membela Jokowi. Itu cari mati namanya partai-partai politik itu. Apalagi Jokowi sekarang coba-coba bawa ke ranah politik dan sudah dinyatakan dengan konten-konten. Kalaulah sempat ada partai politik yang coba-coba membela Jokowi dalam kasus ini, saya ingatkan, dalam aliran politik, partai politik artinya kekuatan Prabowo yang dihabisi oleh partai politik tersebut. Misalnya seperti kasus kemarin, Rocky Gerung menyatakan Jokowi bajingan tolol begitu kan, langsung PDIP menggugat ke pengadilan, mengadukan siapa Rocky Gerung. Kan itu terjadi kemarin. Dan mereka mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia. Sekarang mana ada partai yang berani seperti itu? Dan dapat kawan-kawan bayangkan, ijazah ini sebenarnya sudah diketahui oleh Prabowo, baik asli ataupun palsu. Makanya dia panggil Rektor UGM. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada publik, apakah ini palsu atau asli. Tidak peduli lagi Prabowo. Kalau palsu, dia habisi Jokowi. Kalau asli, dia pun sudah tersinggung. Karena ini coba dibawa-bawa ke ranah politik yang sebenarnya adalah domain dia. Artinya apa lagi? Dari segi hukum, Prabowo akan bertindak netral nanti. Kalau memang asli, buktikanlah. Kalau memang palsu, buktikanlah. Ini menguntungkan kepada Roy Suryo dan Rismond Senipar. Dia bisa ungkapkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya. Karena banyak pertanyaan, kalau memang asli, kenapa nggak ditunjukkan? Kalau memang asli, kenapa tidak masuk ke masalah hukum aja? Tidak dibawa ke politik? Ini kan risau masyarakat ini. Asli atau palsunya lain cerita ini. Kenapa isu ini diolah? Yang ngolahnya, yang memasukkan ke politik, siapa lagi? Kalau bukan itu, siapa tadi yang memasukkan ke ranah politik? Ini yang membuat gondok Prabowo. Kalau masalah hukum, ya bereskan di masalah hukum. Jangan masuk ke ranah dia. Dia punya hanya satu-satunya kekuatan dia hanya masalah politik. Bisa-bisa nanti, kalaupun asli ijazah itu, kalau kemauan Prabowo, palsukan aja itu semua. Arti, dimenangkan aja Roy Suryo, bisa aja tangan Prabowo seperti itu. Kalau orang sudah tersinggung kan. Tapi, walaupun bagaimana, netral pun Prabowo, Roy Suryo, dan Rismond Senipar sudah beruntung, sudah jackpot di situ. Kenapa jackpotnya seorang peneliti? Dia bisa, dia lebih bangga lagi kalau hasil penelitiannya itu dibantah dengan data fakta yang jelas. Artinya terungkap kebenaran, baik palsu ataupun asli, bukan masalah bagi Roy Suryo dan Rismond Senipar yang basisnya adalah intelektual. Terima kasih.